Perkenalkan, nama saya Farid Zikarlofi dan ini rekan saya. Nama saya Sema Bimael. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan mengangkat topik menjaga ciptaan Allah, dan kami berdua berkunjung ke TPU atau tempat pemakaman umum. Di sini saya bukan untuk menggurui, melainkan untuk mengajak kita semua merenung sejenak, menengok ke sebuah tempat yang sangat dekat dengan kehidupan kita, namun seringkali luput dari perhatian sehari-hari. Tempat itu adalah tempat pemakaman umum. Makna makam bagi kita semua, makam atau kuburan bukanlah sekedar sebidang tanah kosong. Makam adalah rumah terakhir bagi orang-orang yang kita cintai, seperti orang tua, kakek, saudara, anak, atau sahabat yang telah mendahului kita. Makam adalah tempat spiritual, tempat kita melepas rindu, mengirimkan doa, dan tempat yang mengingatkan kita bahwa suatu hari kita pun akan ke sana juga, akan menyusul mereka. Seperti yang ada dalam ayat Pengkhotbah 12 ayat 7 yang berisi, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengajarkannya. Karena nilai kesucian dan kehormatan itulah kita sering datang berkunjung. Ada yang datang di saat hari raya seperti Natal, Paskah, dan juga mungkin ketika almarhum atau almarhumah sedang ulang tahun. Berziarah sudah menjadi bagian erat dari budaya dan ibadah kita. Dan ya, ironinya, plastik di atas tanah suci seringkali mata kita disuguhi oleh pemandangan yang menyedihkan. Botol-botol plastik bekas air mineral berserakan, kantong plastik warna-warni tersangkut di Kamboja atau tertimbun tanah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita datang membawa niat yang sangat mulia, membawa air dalam botol plastik untuk menyiram makam, membawa bunga yang dibungkus kantong kresek, atau membawa cemilan dan minuman karena mengajak keluarga besar. Niatnya baik, sangat baik. Tetapi sayangnya, kebaikan itu seringkali tidak tuntas. Setelah air disiramkan, botolnya ditinggalkan begitu saja di atas nisan. Setelah bunga ditaburkan, kantong plastiknya dilempar ke semak-semak. Kita berpikir, cuma satu botol ini, atau nanti juga ada yang membersihkan. Bapak atau ibu dan saudara-saudara sekalian, jika dalam satu hari ada 50 orang yang berpikiran sama, maka dalam sehari ada 50 botol plastik yang mengotori makam dalam sebulan. Ada 1.500 botol plastik ini tidak bisa hancur dalam setahun 2 tahun. Butuh waktu ratusan tahun agar plastik bisa terurai. Akibatnya, rumah terakhir orang-orang tercinta kita berubah menjadi tempat penampungan sampah visual yang kumuh. Dan yang bisa kalian lihat berikut video saat ini yang ada di pemakaman tersebut.
Dampak nyata yang merugikan selain merusak pemandangan, sampah plastik di area pemakaman ini membawa dampak buruk yang nyata. Sarang penyakit, botol plastik yang terbuka atau cekung dapat menampung air hujan. Air yang tergenang ini menjadi tempat ideal bagi nyamuk Aedes aegypti untuk bertelur. Kita berniat mencari berkah dengan berziarah, tetapi pulang-pulang malah membawa risiko penyakit demam berdarah bagi warga sekitar, menghambat kesuburan tanah. Plastik yang tertimbun di dalam tanah makam akan menghalangi air meresap dengan baik dan merusak struktur tanah. Rumput-rumput hijau yang seharusnya memperindah makam justru mati karena akarnya terhalang plastik. Beban pengelola makam, petugas kebersihan atau penjaga makam jumlahnya terbatas. Mereka tidak akan sanggup memungut ribuan plastik setiap hari jika kita sebagai pengunjung tidak ikut bertanggung jawab. Dalam ajaran agama apapun, kebersihan adalah bagian dari iman. Menjaga kebersihan makam adalah bentuk penghormatan tertinggi kita kepada mereka yang telah tiada. Membiarkan makam kotor sama saja kita abai terhadap kehormatan tempat peristirahatan mereka. Baik, dan solusi sederhananya kita harus mengubah kebiasaan ini, tidak memerlukan teknologi canggih ataupun biaya yang mahal. Kita hanya butuh kesadaran dan perubahan kecil dari diri sendiri. Mari kita mulai gerakan ziarah bijak sampah dengan langkah-langkah mudah seperti berikut. Yang pertama adalah bawa pulang sampahmu. Jika kita tidak bisa membawa botol air dan kantong plastik itu dalam keadaan penuh saat masuk makam, tentu kita juga bisa membawanya pulang dalam keadaan kosong saat keluar makam. Jangan tinggalkan apapun di area makam kecuali doa dan juga bunga tabur. Yang kedua, gunakan wadah alternatif. Mari kurangi plastik untuk membawa air siraman. Kita bisa menggunakan teko atau botol air minum seperti contohnya tumbler dari rumah yang bisa dicuci dan dipakai kembali. Untuk bunga, mintalah penjual membungkusnya dengan daun pisang atau kertas, bukan kantong plastik. Yang ketiga, saling mengingatkan dengan santun. Jika melihat peziarah lain atau anggota keluarga kita sendiri lupa dan meninggalkan plastik, tegurlah dengan sopan. Katakan, maaf Bapak atau Ibu, mari kita bawa ke tempat sampah di depan agar makam leluhur kita tetap bersih. Ya, di sini harapan saya ke depannya, saya bermimpi dan saya yakin kita semua juga mendambakan suatu hari nanti pemakaman umum di desa kita bisa menjadi tempat yang begitu asri, tempat yang hijau, teduh, bersih, dan memancarkan ketenangan. Ketika kita datang ke sana, kita merasa damai, bukan malah merasa risih melihat sampah yang begitu banyak. Kepada pihak pengelola dan tokoh masyarakat, mari kita bekerja sama untuk menyediakan tempat sampah yang memadai di gerbang masuk dan juga keluar makam. Pemasangan papan imbauan yang kreatif dan tegas juga sangat diperlukan agar setiap yang melangkah masuk langsung tersadar akan tanggung jawabnya tersebut. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kaki yang sangat kecil. Menjaga kebersihan makam bukan tugas pemerintah desa saja dan juga bukan tugas penjaga makam saja, melainkan tugas kita semua yang masih memiliki ikatan rindu dengan mereka yang bersemayam di dalam tanah tersebut. Dan mari kita tunjukkan rasa cinta, rasa hormat, dan bakti kita kepada orang tua serta leluhur kita dengan cara menjaga rumah mereka tetap bersih, suci, dan terbebas dari jeratan sampah plastik. Jadikan ziarah kita sebagai ibadah yang sempurna, indah di mata Tuhan, nyaman di mata manusia. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan kepedulian yang luar biasa dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mohon maaf jika kata saya yang kurang berkenan. Mari bersama-sama kita jaga kebersihan makam kita. Saya Sem Abimael. Saya Faris Garlovi. Terima kasih. Ini sekian materi yang sudah kami paparkan. Terima kasih. Terima kasih.